Sendiri ke Jakarta, nyasar di Citayam. Mari kita review film. Garing banget ya. Bodoh wes, intro di sini. Ada anak berumur 1 tahun muncul di depan gua serigala. Seekor serigala sudah menjelajahi hal ini. Serigala ini sembunyikan giginya. Kelihatan sangat khawatir. Serigala ibu dan bapak juga keluar. Ia adalah orang. Berdua serigala sangat bingung. Mengapa ada orang di sini? Ibu serigala menjulurkan lidahnya dan menjilati tubuh bayi. Ia menjelajahi darah ini bukan darah orang. Mungkin anak ini baru memiliki pengalaman berbahaya. Mereka belum paham tentang masalah ini. Tiba-tiba seekor hiena datang. Ketika melihat anak, matanya langsung terang. Keluarga serigala melindungi anak. Hiena tidak bisa mendekati anak. Kelihatan serigala lebih kuat. Hiena tidak berani dan langsung berlari. Serigala ibu dan bapak bawa anak ke kelompok serigala, kemudian mengadakan pertemuan. Kelompok serigala tidak tahu ini anak dari mana. Semua sangat khawatir karena mereka sudah diajarkan untuk menjauh dari manusia. Meskipun anak kecil juga bahaya, tapi hak untuk memutuskan anak itu bisa tinggal di sini atau tidak memiliki raja serigala. Dalam pertemuan ada 3 ekor setuju untuk anak tinggal di sini. Ia adalah serigala ibu, serigala bapak, dan seekor macan kumbang hitam. Ia bawa seekor rusa ke kelompok serigala. Sebagai imbalan mereka tidak membunuh anak. Raja serigala memikir. Akhirnya dia memutuskan, "Selamat nak." Pada saat ini, seekor harimau yang jahat dalam hutan datang ke pertemuan. Di belakangnya ada seekor hiena. Harimau ini sangat jahat, sering membunuh orang dan sangat liar. Semua hal itu membuat semua hewan sangat marah. Tetapi mereka tidak bisa menang melawan dia. Harimau mau anak itu karena dia baru membunuh kelompok orang. Dalam kelompok itu ada orang tua anak ini. Pada saat itu harimau tidak perhatian anak jadi anak baru ini. Kelompok serigala memamerkan taringnya mendekati harimau dan hiena. Raja serigala berkata, "Anak ini sekarang milik kelompok serigala. Jika ada yang berani menyentuhnya, serigala langsung terkam." Harimau langsung mengancam. Dia pasti akan memakan anak ini di masa depan, kemudian langsung pergi. Dari situ, anak dibesarkan oleh serigala. Nama dia Mowgli. Berapa tahun kemudian, Mowgli dibesarkan oleh binatang. Rekan paling bagus Mowgli adalah macan kumbang hitam. Macan kumbang hitam selalu membawa dia kemana-mana. Dia adalah teman dan gurunya. Macan kumbang hitam mengajarkan Mowgli berburu. Tidak hanya mengajar dia cara menggunakan kekerasan, akan tetapi mengajar tetap baik hati. Setelah membunuh mangsa, sebelum dia mati langsung melihat matanya. Kalau begitu jiwa mangsanya tidak pergi sendiri. Mowgli tidak disambut di kelompok serigala. Di samping serigala ibu dan bapak selalu baik, dia juga ada teman satu serigala. Dia adalah serigala dengan albinisme. Mereka sama, diisolasi dan stigma. Mowgli tinggal bersama teman bahagia beberapa tahun saja. Pada suatu hari, dia sedang berenang di danau. Ketika menyelam ke bawah, tiba-tiba dia melihat suatu ikan berlari. Mowgli melihat di atas. Harimau jahat itu sedang minum air. Sudah lama ia tidak muncul di sini. Ketika harimau menjulurkan lidahnya, darah di mulut masuk ke air. Mungkin dia baru membunuh orang. Mowgli berusaha menahan napas dan bersembunyi di dalam air. Setelah harimau pergi, dia baru keluar, kemudian langsung berlari. Suara harimau mengaung di belakang, tapi orang tidak bisa menang. Mowgli tidak bisa cepat daripada harimau. Waktu kepanikan, dia tidak sengaja melompat ke dalam perangkap. Ceritanya bergema. Macan kumbang hitam mendengar dan langsung datang. Sangat beruntung Mowgli dalam perangkap harimau. Dia tidak luka, tapi pada saat dia jatuh ke dalam perangkap, dia melihat harimau berputar-putar di atas, kemudian hilang.
Lalu ada sesuatu yang panjang turun, itu adalah belalai gajah. Dia meraih punggung dan menariknya ke atas. Seekor gajah besar sudah menyelamatkan Mowgli. Semua badan gajah menutupi lumut hijau. Gading gajah kanan sudah patah. Dia nggak bilang apa, langsung pergi. Pada saat ini macan kumbang hitam juga sampai, kemudian membawa Mowgli pulang. Meskipun kali ini sudah aman, tetapi harimau tetap jahat. Dia terkam seekor sapi milik manusia, kemudian bawa sapi itu ke kelompok serigala. Untuk orang pikir serigala membunuh sapi, untuk manusia dan serigala berselisih. Jadi harimau mendapatkan manfaat. Meskipun manusia membencinya, tapi dia tidak bisa mencarinya. Kelompok serigala tahu tujuan harimau adalah Mowgli. Mereka mau anak pergi saja, tapi Raja Serigala tidak setuju, tidak izinkan anak ditinggalkan. Pada malam, macan kumbang hitam bertemu dengan Raja Serigala, meminta membawa Mowgli ke desa manusia. Untuk dia tinggal bersama manusia, dia baru aman. Dari kejauhan, Raja Serigala melihat api milik manusia. Ekspansi manusia sudah mulai ambil alih hutan hijau. Mungkin di masa depan akan terjadi konflik. Kalau anak ini bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dia bisa menjadi utusan perdamaian hutan. Raja Serigala berharap pada Mowgli. Meskipun sekarang tidak ada serigala yang bisa mengerti masalah ini, mereka tetap tidak terima kalau dia bisa lulus kompetisi pelatihan lari. Dia akan diakui oleh kelompok serigala, tetapi masalah sekarang, Mowgli bisa atau tidak. Dia tumbuh di hutan, jadi dia terbiasa dengan cara reaksi hewan. Mowgli menangkap secara cepat serangga yang sedang berterbangan, hanya mendengar saja, tidak perlu melihat. Kemudian ia langsung memakan serangga itu karena dia pikir dia adalah binatang, tidak ada kebiasaan manusia. Setiap hari Mowgli latihan dengan guru beruang. Kelihatannya bodoh tapi sangat ketat. Cara melatihnya sangat menakutkan. Dia taruh kalajengking di badan Mowgli. Ketika kalajengking meracuni ke wajah dia, guru meminta dia tidak bergerak. Hal ini melatih perhatian dan tekanan dia. Kekurangan Mowgli adalah berlari. Sebenarnya dia adalah manusia. Meskipun dia berlari cepat, dia tidak akan menang melawan serigala. Tetapi serigala menghargai kemampuan berlari cepat. Ketika setiap serigala lulus ujian lari tradisional, dia baru diakui oleh kelompok. Pada satu hari, macan kumbang hitam bilang dengan Mowgli, keadaan hutan semakin hari semakin serius. Setiap hari harimau mau makan Anda. Dia terus-menerus datang untuk mengganggu serigala. Itu adalah ancaman bagi semua. Kalau Mowgli tidak lulus ujian, dia akan kembali ke desa untuk manusia. Mowgli langsung takut, karena dia belum pernah pikir ada orang. Dia adalah seekor serigala. Kalau dia harus pergi, seperti dia meninggalkan rumahnya. Tetapi dengan takdir dia, anak kecil tidak bisa memutuskan. Mowgli hanya bisa berlatih dengan giat. Kalau hanya dua kaki, tidak bisa berlari cepat seperti serigala. Jadi dia harus melatih untuk memanjat pohon seperti monyet. Sudah sampai saat ujian, Mowgli dan beberapa serigala ikut ujian. Peraturannya adalah macan kumbang hitam akan mengikuti mereka dari belakang. Kalau tidak ditangkap oleh macan kumbang hitam, bisa berlari sampai tujuan, jadi lulus. Sebelum mulai, Mowgli menyadari bahwa macan hitam kumbang menatapnya dengan aneh. Dia adalah tujuan sangat jahat. Mowgli merasa nggak nyaman. Sudah mulai, semua berlari. Mowgli tahu dia nggak bisa lari cepat, jadi dia gunakan cara lain. Mowgli melompat dari tebing dan ambil dahan pohon, kemudian gunakan kekuatan dari dua tangan. Dia seperti harimau berayunan bolak-balik. Ketika ia baru turun, macan kumbang hitam muncul. Dengan cepat dia menerkam Mowgli. Berdasarkan pada tubuh kecil, dia menjauh di antara akar, jadi macan kumbang hitam tidak bisa menerkam. Tetapi macan kumbang hitam menggigit akar pohon seperti mau membunuh Mowgli. Dia cepat memanjat pohon. Macan kumbang hitam langsung ikut. Dia sudah bisa berlari. Mowgli terus berayunan dengan dua tangan. Dia sudah dekat sampai tujuan. Guru beruang sangat senang. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Macan kumbang hitam menerkam dan dia langsung jatuh ke tanah. Jadi Mowgli tidak lulus. Ini adalah pertama kali dia menghadapi macan kumbang hitam. Kemudian Mowgli menangis. Dia marah dan mengatakan ini tidak adil. Macan kumbang hitam hanya mengikuti dia saja. Tidak mau saya lulus. Tetapi hasil adalah hasil. Dia tidak bisa berubah. Mowgli melarikan diri dalam kesedihan.
Dia nggak tahu setelah dia pergi macan kumbang hitam dan beruang berkelahi karena beruang tidak setuju dengan macan kumbang hitam. Anaknya sangat sedih, tidak mau berbicara dengan siapa saja. Sebenarnya dengan umur ini hanya makan, bermain dan senang saja, tidak khawatir apapun. Tetapi hari itu dia sangat sedih dan khawatir. Teman bernama Putih Kecil datang. Kasihan Mowgli, mau bermain bersama dia, tetapi dia tidak peduli. Putih Kecil tidak pergi. Dia berkata dia juga kesepian. Semua juga benci dia, tapi ibunya sudah bilang dia dan Mowgli sangat khusus. Tiba-tiba Mowgli marah. Dia berteriak pada Putih Kecil dan bilang dia tidak khusus. Dia albinisme. Dia adalah monster. Mendengar kata-kata kejam dari sahabat, Putih Kecil sangat sedih. Dia menangis. Ketika Mowgli menyesal dan mau minta maaf, sahabat dia sudah hilang. Pada hari itu, saat menangkap umpan, Raja Serigala tidak bisa gigit umpan. Gosip menyebar jauh lebih kuat. Ketika Raja Serigala kembali, harimau sudah berada di sana. Dia angkuh berkata, sang Raja Serigala sudah gagal pada saat menangkap umpan. Jadi dia tidak bisa menjadi raja lagi. Ia harus mengawasi perjuangan untuk pilih raja baru. Dia bilang serigala yang muda berkelahi akan menjadi raja. Serigala mana yang menang bisa jadi raja. Kelompok serigala sangat bodoh. Dia tidak tahu tujuan harimau. Jadi mereka mulai berkelahi. Satu ekor jatuh sampai ekor kedua, ketiga sampai keempat. Semua mulai berkelahi. Semua mau membunuh dia. Mowgli melihat keadaan ini dan melihat mata harimau. Dia langsung paham. Mowgli mau bantu. Tetapi kalau dia sendiri, tidak bisa. Tiba-tiba dia ingat ekor hyena dibakar oleh manusia. Dia masih ingat suara menjerit kesakitan. Jadi dia beralih ke desa manusia. Gunakan dahan pohon untuk mengambil api, kemudian langsung kembali ke hutan. Pada saat ini raja sudah terluka keras. Mowgli juga sampai tepat waktu. Dia gunakan api untuk mengusir semua serigala yang mau berkelahi. Akhirnya dia gunakan api ke arah harimau untuk mengusir dia. Harimau takut dan berlari. Kemudian Mowgli ke tempat Raja Serigala. Dia tidak pikir. Raja Serigala berkata, minta Mowgli pergi saja. Karena dia sudah gunakan senjata api manusia untuk mengusir temannya, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Kata-kata itu membuat api di hati Mowgli padam. Dia pelan-pelan berlari pergi. Mowgli melihat serigala ibu dan bapak, guru beruang hitam dan macan kumbang hitam, tetapi tidak ada orang yang mau dia tinggal di situ. Tidak ada orang yang bantu dia. Jadi Mowgli berlari dalam hujan, berlari ke desa manusia, tetapi dia sangat sakit hati. Dia gunakan api ke arah manusia, tidak mau mendekati mereka sampai saat dia ditembak. Manusia mengunci dia di dalam gudang. Mereka kasih makanan yang matang, kue bakar dan daging. Mowgli tidak pakai tangan, dia pakai mulut untuk gigit. Baru gigit daging saja, dia langsung membuang. Kemudian dia menjulurkan lidah. Dia tidak bisa tahan dengan rasa asin. Banyak anak kecil melihatnya, pukul Mowgli. Mereka nggak tahu dia sangat kuat. Langsung ambil tongkat. Mereka tidak bisa ambil. Mereka mengunci Mowgli sangat lama. Pada satu hari, macan kumbang hitam datang untuk mengunjungi dia. Mowgli senang sampai menangis ketika melihat macan kumbang hitam mengunjunginya. Sayang sekali dia tidak menyelamatkannya untuk menyarankan dia tinggal di sini karena hutan bukan rumah dia lagi. Dia memiliki rasa manusia. Macan kumbang hitam bilang tentang keluarga dia. Sebenarnya pada saat Mowgli masih kecil, orang tuanya dibunuh oleh harimau. Pada saat harimau lengah, macan kumbang hitam sudah menyelamatkan Mowgli. Waktu pertama macan kumbang hitam mau dia hidup, sekarang dia tetap mau begitu. Jadi meskipun dia menangis dan minta tolong, macan kumbang hitam juga tahan dan pulang ke hutan. Pada hari berikutnya, Mowgli bangun. Kandang sudah dibuka. Pemburu itu tidak mau menguncinya lagi. Dia langsung keluar. Ia lihat pemburu sedang mengasah pedang. Di depan ada tubuh seekor babi hutan besar. Dia langsung gigit. Tetapi pemburu mengusir dia. Dia pikir sebentar dia kasih pisau untuk dia belajar memotong daging. Mowgli belajar sangat cepat. Dia langsung potong daging dan makan. Kemudian ada satu ibu sangat baik hati bantu dia mandi. Lalu mereka kasih sepatu dan kepang rambut Mowgli.
Pemburu itu berikan satu pisau. Jadi Mowgli percaya pemburu. Semua orang ramah dan baik dengan Mowgli. Dia semakin hari semakin bisa dengan kehidupan di sini. Meskipun kehidupan di sini beda dengan di hutan, tetapi juga baik. Jadi ketika saudara serigala Mowgli muncul, meminta dia kembali ke hutan untuk bantu mereka, dia menolak. Mungkin cerita sampai di sini saja. Tetapi pada malam itu pemburu mabuk. Mowgli sangat penasaran dan masuk ke kamarnya. Dia menemukan sisi gelap jahat dari manusia. Burung dibunuh, kepala rusa di dinding, ular sudah mati di dalam botol kaca, monyet direndam di dalam formalin. Akhirnya yang buat dia sakit hati, kepala serigala dengan albinisme. Mowgli langsung tahu itu sahabatnya, putih kecil. Dia ingat kata-kata terakhir yang sudah bilang sama teman. Dia ingat air mata. Semua sudah terlambat. Putih kecil sudah mati. Kemudian pemburu pergi. Mowgli berusaha tahan kesakitan. Pada malam itu, hati sangat sakit. Sampai pagi, dia sudah paham Mowgli bukan orang jahat. Dia harus kembali ke hutan. Jadi dia masuk kamar pemburu. Dia melihat bekas luka di pinggang. Mungkin orang ini juga dendam terhadap harimau. Dia ada rencana. Mowgli menemukan gading gajah di samping tempat tidur. Dia tahu gading gajah mana. Jadi dia ambil gading kembali ke hutan, kemudian kasih ke gajah. Selanjutnya dia mengusulkan transaksi. Kalau seekor gajah mau membantu membunuh harimau, jadi dia akan antar gajah ke rumah pemburu untuk balas dendam. Mowgli kembali ke kelompok serigala dan bercerita tentang rencana. Tapi raja bilang kelompok serigala tidak bisa ikut karena peraturannya hutan tidak izin. Beruntung Mowgli tidak memiliki kelompok serigala, jadi dia tidak ikut peraturan di hutan. Dia mulai rencana membunuh harimau. Pada saat yang tepat, Mowgli meneriakkan nama harimau di hutan, mau berkelahi sama dia. Suara dia bergema di seluruh hutan. Tak lama harimau muncul di depan Mowgli. Dia lihat anak sedang bawa pisau. Akhirnya sudah sampai waktunya untuk makan dia. Tiba-tiba anak beri sinyal. Gajah-gajah besar keluar dari tempat, cepat mengepung harimau. Harimau tahu dia ditipu, dia langsung berlari ke arah anak, tetapi gak bisa. Coba saat berkelahi, anak meneruskan pisau ke punggung harimau, lalu berkelahi sama harimau. Harimau menjatuhkan dia, dia langsung ambil ekornya. Untuk harimau tidak bisa gigit. Kali kedua anak jatuh, Mowgli berlari. Gunakan kekuatan untuk memanjat pohon. Menghasut harimau juga melompat. Kemudian Mowgli ambil pisau di punggung harimau. Pada saat itu suara tembakan terdengar keras. Itu pemburu dari jauh. Dia siap menembak, mau balas dendam. Gajah-gajah keluar. Harimau langsung berlari. Mowgli ambil pisau dan ikut. Pemburu sudah menembak. Mowgli terkena tembakan. Harimau melihat anak sudah luka, mau membunuh dia. Pemburu menembak lagi. Dia tidak melihat gajah sedang datang. Pada saat pemburu siap menembak, harimau diterkam oleh Raja Serigala. Kemudian pemburu juga dibunuh oleh gajah. Mowgli melihat tentang arah harimau. Raja Serigala sudah selamat. Raja juga ditembak. Harimau berdiri, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kelompok serigala di belakang. Harimau pergi. Mowgli langsung ke tempat raja. Serigala tua sudah menghembuskan nafas akhir. Ia meninggalkan wasiat ingin Mowgli menjadi pemimpin serigala. Kemudian dia berhenti bernafas. Anak kecil itu ambil pisau. Dia mengikuti noda darah jatuh di tanah. Ketika anak itu mendekati, harimau tetap mau berkelahi, tetapi Mowgli lebih cepat. Kemudian Mowgli membunuh harimau dengan pisau. Mowgli mengikuti arahan macan kumbang hitam yang sudah mengajar, langsung melihat ke mata harimau. Pertarungan di hutan berhenti. Harimau mati dan pemburu sudah meninggal. Raja Serigala juga mati. Manusia dan serigala tidak ada konflik lagi. Mowgli juga diakui oleh hutan menjadi Raja Serigala. Sama dengan kata-kata yang Raja Serigala sudah bilang dulu. Anak ini memiliki hutan, akan membawa kedamaian ke hutan. Tetapi dia sudah hilang sahabat, membunuh musuh paling kuat, anak kecil yang sederhana. Tidak ada lagi
Semua kenangan pada sahabat sudah hilang, putih kecil juga pergi. Mungkin kesakitan harga tertinggi untuk membayar kedewasaan. Terima kasih, gengs.